Swastiastu, mengenalkan kami dari kelompok pertama ingin mempresentasikan tentang materi pengantar sistem digital yang bertemakan flip-flop dengan judul Sistem Digital Flip-flop. Oke, mungkin pertama-tama kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Yandika Permana. Yang kedua, ada saya, Nyoman Perkina Yudaja Putra. Lalu saya Iputu Ade Wirawan. Lalu perkenalkan, nama saya Putu Ayu Masdia Saputri Dewi. Perkenalkan, nama saya Nimadia Aprilia Dewi dengan NIM 64. Oke, pertama-tama kami akan mengawali materi dengan membacakan latar belakang yang akan dibacakan oleh teman saya. Oke, silakan. Oke. Kita masuk ke tahap latar belakang. Di dalam dunia digital, kita pasti tidak asing dengan istilah flip-flop. Flip-flop merupakan rangkaian digital yang digunakan untuk menyimpan satu bit secara semi-permanen sampai pada suatu perintah untuk menghapus atau mengganti isi dari bit yang disimpan. Flip-flop juga merupakan satu rangkaian elektronika yang memiliki dua kondisi stabil dan dapat digunakan untuk menyimpan informasi. Flip-flop memiliki dua kondisi output yang stabil dan saling berlawanan. Flip-flop merupakan pengaplikasian gerbang logika yang bersifat multivibrator bistabil. Flip-flop juga dapat digunakan untuk menghitung detak dan sebagai penyinkronisasian input sinyal waktu variabel untuk beberapa sinyal waktu referensi. Flip-flop mempunyai dua output atau keluaran yang salah satu outputnya merupakan komplement output yang lain. Perubahan dari setiap keadaan output dapat terjadi jika diberikan trigger pada flip-flop tersebut. Triggernya berupa sinyal logika 1 dan 0 yang berkelanjutan atau kontinu. Ada banyak fungsi flip-flop, diantaranya adalah dapat menyimpan bilangan biner, mencacah pulsa, dan mensinkronisasikan rangkaian aritmatika. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan flip-flop. Yang kedua, apa saja jenis-jenis flip-flop. Ketiga, bagaimana cara kerja dan rangkaian flip-flop. Yang keempat, bagaimana cara penerapan flip-flop dalam sistem digital. Adapun tujuan dibuatnya materi ini, yang pertama, menjelaskan pengertian dari flip-flop, yang kedua mengetahui cara kerja dan konsep dasar dari rangkaian flip-flop, yang ketiga menerapkan flip-flop dalam sistem digital, lalu menambahkan pengetahuan pembaca dan bekal pengalaman. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Ya, di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan apa itu pengertian rangkaian flip-flop. Rangkaian flip-flop pertama kali ditemukan oleh dua orang ahli fisika Inggris, William Eccles dan F.W. Jordan pada tahun 1918. Flip-flop merupakan rangkaian digital yang digunakan untuk menyimpan suatu bit secara semi-permanen sampai pada suatu perintah untuk menghapus atau mengganti isi dari bit yang disimpan. Flip-flop memiliki dua kondisi output yang stabil dan saling berlawanan. Flip-flop merupakan pengaplikasian gerbang logika yang bersifat multivibrator bistabil. Dikatakan demikian karena kedua tingkat tegangan keluaran tersebut adalah stabil dan hanya akan mengubah situasi tingkat tegangan keluaran saat terpicu atau trigger. Flip-flop adalah suatu rangkaian logika yang mempunyai sifat memori di mana outputnya selalu dipengaruhi oleh inputnya. Inputnya juga ditentukan oleh keadaan logika output sebelumnya. Oleh karena itu, sifat memori ini hampir setiap sistem digital menggunakan flip-flop. Selanjutnya, karakteristik flip-flop. Karakteristik flip-flop yaitu 1. Keadaan keluaran flip-flop dapat berada dalam keadaan tinggi atau rendah untuk menentukan selang waktu yang dikehendaki. Kedua, keadaan tersebut dapat berubah dengan memerlukan suatu masukan pemicu. Yang ketiga, flip-flop mempunyai dua keluaran komplementer yaitu key dan key accent. Ya, sekiranya itu yang dapat saya jelaskan, dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya
Jenis-jenis flip-flop. Jadi pada dasarnya jenis-jenis flip-flop itu terdapat 5 jenis umumnya, yaitu ada SR flip-flop, JK flip-flop, B flip-flop, dan T flip-flop. Yang pertama kita akan menjelaskan SR flip-flop. Sesuai dengan namanya, jenis ini memiliki 2 input, yaitu set dan reset. Jadi SR itu, S itu artinya set dan R itu artinya reset. Inputan S dan inputan R ini mengontrol keadaan flip-flop ketika pulsa clock berubah dari rendah ke tinggi. Flip-flop tidak akan berubah sampai pulsa clock at gate trigger naik. Jika S dan R tinggi secara bersamaan, tidak pasti apakah tinggi atau rendah. Ada berbagai jenis konfigurasi yang dapat dibuat dalam membangun sebuah SR flip-flop, yaitu diantaranya ada 2 buah gerbang, yaitu ada gerbang NAND, atau dengan dua buah gerbang NOR. Yang masing-masing 2 gerbang tersebut dihubungkan saling menyilang, yakni output salah satu gerbang NAND dihubungkan ke bagian input gerbang NAND lainnya. Begitu juga halnya dengan NOR. Bisa dilihat dalam gambar berikut. Dari gambar tersebut ada terdiri inputan S set dan R reset, sehingga outputnya juga memiliki 2 buah masukan, yaitu key dan key accent. Artinya set dan reset pada SR flip-flop adalah dengan mindset kondisi S ataupun key akan menghasilkan kondisi 1. Sedangkan mereset flip-flop output key akan mengeluarkan kondisi 0. Sedangkan kondisi output key accent itu akan selalu berlawanan dengan key. Baik. Selanjutnya yang kedua ada JK flip-flop. JK flip-flop ini merupakan modifikasi dari SR flip-flop. JK flip-flop ini merupakan rangkaian yang tidak lebih dari SR flip-flop dengan lapisan umpan balik tambahan. Umpan balik ini secara selektif akan mengaktifkan salah satu dari 2 set input atau reset, sehingga keduanya tidak dapat membawa sinyal aktif ke dalam multi vibrator. Rangkaian ini ketika diinput, clock akan memberikan pulsa 1, maka flip-flop master akan meneruskan informasi yang diberikan dari inputan J dan juga K. Namun flip-flop slave belum bekerja. Ketika pulsa clock berubah menjadi 0, maka flip-flop master yang akan berhenti bekerja dan bagian slave akan meneruskan informasi dan bekerja. Contohnya bisa dilihat pada gambar yang sudah ditampilkan. Dari gambar tersebut terlihat pada saat input J itu sama dengan 0 dan K itu sama dengan 1, maka key akan berlogikakan 0 atau reset. Dan itu pun ketika pulsa pertama masuk ke input CP yang bergerak dari 1 ke 0. Kemudian ketika input J dan K menghasilkan nilai 1, maka output key akan berubah menjadi setiap pulsa clock CP masuk dan bergerak dari 1 ke 0. Dari penjelasan berikut dapat disimpulkan J sama dengan 1 dan K sama dengan 0 itu akan menjadi key akan set pada clock yang pertama. Dan ketika J sama dengan 0 dan K sama dengan 0, itu key akan berada dalam keadaan terakhir atau dalam kondisi menyimpan. Jika J sama dengan 0 dan K sama dengan 1, key akan mereset pada clock CP yang pertama. Dan ketika J sama dengan 1 dan K sama dengan 1, itu key akan menjadi toggle. Yang ketiga yaitu ada D flip-flop, D flip-flop adalah alternatif yang lebih baik dan sangat populer dengan elektronik digital. Jenis ini biasanya digunakan untuk counter, shift register, dan sinkronisasi. Dalam hal ini, output hanya diubah di clock edge, dan jika input berubah di lain waktu, maka output tidak akan terpengaruh. Perubahan output tergantung pada rising dari clock. D flip-flop ini merupakan sangat populer dan banyak dipakai dalam rangkaian memori. Pada dasarnya, D flip-flop ini hampir sama dengan SR flip-flop dengan clock, hanya saja membedakannya adalah inputan S dan R dijadikan input D
yang ditambahkan dengan gerbang NOT. Cara kerjanya yaitu flip-flop D itu tersusun atas SR flip-flop yang sedikit dimodifikasi dengan tambahan gerbang NOT atau inverter yang menghasilkan inputan baru yaitu D. Informasi data yang berada pada masukan D akan disimpan pada output key. Dan apabila inputan clock CP dalam keadaan satu pulsa, namun jika clock CP berkondisi 0, maka perubahan informasi pada inputan D tidak akan mempengaruhi output key sampai kondisi CP kembali ke 1. Lanjut. Yang keempat, yaitu ada T flip-flop. T flip-flop ini merupakan rangkaian yang mampu menstabilkan keadaan sehingga diberi nama toggle flip-flop. Jenis ini pada dasarnya adalah versi input JK flip hubungan antara kedua inputan yaitu J dan K secara bersamaan. Selain itu, jenis ini hanya memiliki satu inputan bersama dengan input clock. T flip-flop ini merupakan kedua outputnya diumpan balikan kembali atau feedback ke bagian inputan SR flip-flop. Cara kerjanya yaitu ketika inputan T diberikan logika 0, sedangkan SR berkondisi logika 0, maka output key akan menghasilkan logika 0. Dan begitu juga untuk key aksen tentunya akan berkondisi kebalikan dari key. Inputan ini di bagian satu gerbang memiliki gerbang NAND, yaitu memiliki logika 1 set. Ketika T diubah menjadi 1 dan S1, maka output key yang sebelumnya berkondisikan 0, lalu berubah menjadi 1. Lanjut. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu cara kerja dari flip-flop. Baik, selanjutnya ada cara kerja flip-flop. Pada dasarnya, cara kerja flip-flop sama dengan cara kerja transiator sebagai saklar. Bisa diperhatikan gambarnya di PPT. Jika pada gambar rangkaian di atas diberi tegangan, maka salah satu transiator akan berada di dalam kondisi on. Kondisi itu mengikuti kapasitor nilai muatannya lebih tinggi jika dibandingkan dengan kapasitor lainnya. Kapasitor ini akan melepas muatan listrik sehingga transistor yang terhubung berada dalam kondisi on sementara. Jika salah satu transistor dalam kondisi on, maka transistor yang lainnya akan berada dalam kondisi off. Hal ini akan berlaku terus-menerus atau kontinu secara bergantian sehingga terjadilah pergiliran nyala lampu yang disebut dengan lampu flip-flop. Lanjut. Lalu ada penerapan rangkaian flip-flop. Yang pertama ada rangkaian flip-flop lampu LED 12 volt, lalu ada rangkaian flip-flop pada smartphone, lalu yang terakhir ada rangkaian flip-flop pada alat elektronik. Next. Yang pertama ada rangkaian flip-flop lampu LED 12. Rangkaian lampu flip-flop sebenarnya jarang digunakan di rumah, tetapi sistem ini berguna untuk belajar bagaimana cara kerja dan pola yang dipakai. Baik, selanjutnya lalu ada rangkaian flip-flop pada smartphone. Flip-flop ini sangat sering diterapkan untuk sistem chip pada komputer atau smartphone. Dengan rangkaian ini, kita bisa mengenal adanya RAM yang bekerja berdasarkan fungsi logika. Pada smartphone dan tablet, flip-flop ini mengalami perubahan yang cukup drastis karena menyesuaikan dengan kebutuhan ruangan. Sistem ini juga kompleks, namun pada prinsipnya tetap sama dengan jenis atau tipe yang sudah dijelaskan di atas. Next. Lalu ada rangkaian flip-flop pada alat elektronik. Contoh lainnya dari flip-flop yaitu pada alat elektronik. Contohnya seperti chip produsen menempatkan sistem kompleks dengan tujuan efisiensi. Teknologi ini bisa ditemukan pada radio, TV, dan masih banyak lagi.
Lalu untuk selanjutnya bisa dilanjutkan dengan teman saya. Oke lah, saya akan melanjutkan materi tentang fungsi flip-flop pada rangkaian digital. Nah, adapun beberapa fungsi rangkaian flip-flop adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk membuat sel memori. Yang kedua, membuat register geser. Yang ketiga, untuk membuat rangkaian router atau pencacah. Yang keempat, untuk menyimpan data biner secara semi permanen. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Oke. Untuk kesimpulannya, flip-flop merupakan elemen logika digital yang digunakan dalam sistem elektronik untuk menyimpan data dan mengubah status sinyal digital. Flip-flop dapat digunakan sebagai penyimpan data, membuat sinyal clock, atau sebagai elemen pengendali lainnya dalam sistem elektronik digital. Flip-flop memiliki beberapa keunggulan seperti kemampuan menyimpan data dengan stabilitas yang tinggi dan kemampuan mempercepat pemrosesan sinyal digital. Namun, flip-flop juga memiliki kekurangan tersendiri, yaitu membutuhkan waktu untuk mengubah status sinyalnya dan memiliki latensi yang lebih tinggi dibandingkan elemen logika digital lainnya. Terlepas dari kelebihan serta kekurangan rangkaian flip-flop, itu tergantung lagi kepada siapa pemakai rangkaian tersebut, yang di mana dapat berakibat baik maupun buruk untuk kedepannya. Baik, itu adalah presentasi dari kelompok kami tentang sistem digital flip-flop. Oke, akhir kata kami ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Pramo Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.